Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama channel Sahabat Alam 22. Oke dulur-dulur, pada kesempatan kali ini dulur, di sini Sahabat Alam 22 akan menjelaskan manfaat daripada bunga jinia ya dulur ya, yang berwarna-warni tampak mempercantik beberapa sudut yang ada di kelopak-kelopak bunganya ya dulur ya. Tapi sebelum lanjut ke videonya, alangkah baiknya kita bersilaturahmi supaya kita lebih akrab dengan cara tekan tombol merah di bawah dan bunyikan loncengnya supaya dulur-dulur semua mendapatkan notifikasi yang pertama kali ketika di sini Sahabat Alam 22 mengunggah video. Kalau bukan dulur-dulur siapa lagi, kalau bukan sekarang kapan lagi? Oke dulur-dulur, langsung saja kita ke pembahasannya. Seperti dilansir dari bibit bunga dulur, bunga jinia merupakan salah satu bunga cantik dan eksotis dulur, baik secara warna maupun bentuknya. Bunga jinia bisa tumbuh beraneka warna dulur, ada yang merah, salmon, putih, hijau muda, orange, kuning, dan ungu dulur. Bunga jinia juga disebut sebagai bunga kertas dulur. Ini mengingat tekstur dan warnanya seperti kertas dulur, kertas origami yang berwarna-warni dan dibentuk seperti bunga dulur. Berdasarkan sudut pandang morfologi dulur atau struktur dan bentuk dari bunga jinia ini adalah dimulai dari akarnya berbentuk pastikal dan lebar dulur. Akarnya berserabut dengan panjang bersekisar 50 hingga 80 cm dulur. Batangnya tinggi, bisa sekitar 2 hingga 3 meter dulur. Batang bunga jinia memiliki permukaan batang ada yang halus dan kasarnya berbentuk oval dan menyirip dengan permukaan rata berwarna hijau dulur ya, dan memiliki panjang 1-4 cm dulur. Bunganya memiliki warna yang bermacam-macam dulur. Juga bunga jinia ini tidak memiliki serbuk sari dulur. Jadi proses persilangan diperlukan proses penyambungan bunga dulur. Di Indonesia bunga jinia yang tumbuh ada 3 jenis dulur. Bunga jinia lekuk, bunga jinia anggun, jenis bunga jinia garis dulur. Jadi di Indonesia ada 3 jenis bunga jinia dulur. Bunga jinia tumbuh dan berkembang di daerah tropis dulur. Maka Indonesia adalah negara tepat untuk tumbuh dan berkembangnya bunga hias cantik ini dulur, atau bunga jinia dulur. Tumbuh dari bibit-bibit benih biji dulur dan mudah berkembang di mana saja dengan tanah yang gembur dan cahaya matahari yang cukup menyinarinya dulur, serta disiram secara berkala untuk menjaga kelembapan dan dilakukan saat bunga mulai menunjuk kemekaran kelopaknya dulur. Namun hindari bunga berada dalam kondisi yang terlalu basah dulur. Kondisi itu bisa menyebabkan bunga jinia diserang penyakit jamur dulur. Sesekali perlu melakukan potong dan pangkas sebagai bunga agar dapat mendorong bunga yang lain lebih mekar dulur. Juga potong cabang yang kurang bagus agar tidak mengganggu perkembangan bunga jinia tersebut dulur. Pangkas bunga sesering mungkin untuk mendapatkan hasil yang lebih bagus dulur. Semakin banyak bunga dipangkas, maka tanaman bunga jinia akan semakin banyak berkembang dulur. Nutrisi makanannya akan disalurkan pada bunga yang tersisa dulur dan akan tumbuh secara maksimal dan mekar untuk jangka waktu yang lebih lama dulur. Hanya saja dulur, bunga jinia akan rentan layu pada akhir musim panas dulur. Biar lebih awet bermekaran dulur, ada baiknya kita beri asupan makanan berupa pupuk kimia dulur dan takaran yang cukup dulur ya, atau bisa dengan pemberian pupuk kandang setiap 3 atau 4 minggu selama masa pertumbuhan dulur. Ada lagi kelemahan bunga jinia dulur yang harus kita ketahui jika ingin menanamnya di pekarangan rumah dulur. Bunga hias nan cantik ini paling takut dengan jamur dulur, hama dan serangga nakal dulur ya. Seperti yang suka menyerang bunga ini adalah jamur dan penyakit bintik daun alternaria dulur. Untuk mencegah para jamur datang dan mengganggu pertumbuhan bunga jinia dulur, maka bunga hias ini sebaiknya ditanam pada media khusus dulur yang dapat meminimalisir munculnya penyakit-penyakit tersebut dulur. Mengingat belum ada obat khusus yang bisa menangani keisengan jamur-jamur tersebut dulur, terpenting selalu lakukan pengecekan dan pangkas gulma-gulma yang tumbuh di sekitar tanaman bunga jinia dulur. Sedangkan untuk melawan serangga-serangga nakal dulur, macam tungau, laba-laba, kumbang, dan kutu daun yang suka mengganggu pertumbuhan bunga jinia dulur,
yakni dengan menyemprotkan air sekuat mungkin dulur di bawah daunnya dulur ya, sehingga serangga bisa terlepas dari daun bunga jinia dulur. Selain itu bisa juga dengan minyak tanaman dulur yang dioleskan ke tanaman bunga jinia dulur, agar pada musuh pengganggu itu menjauh dulur. Nah dulur, ternyata bunga jinia mempunyai banyak khasiat dulur untuk kesehatan tubuh kita dulur. Mengingat bunga jinia adalah masuk dalam kategori edible flower dulur, yakni bunga yang bisa dimakan. Berikut khasiat dari bunga jinia tersebut dulur: mengurangi rasa nyeri haid dan menjaga keteraturan siklus haid perempuan dulur. Sebagian perempuan dewasa mengalami masalah ketika datang bulan atau haid dulur. Dengan mengunyah bunga jinia diyakini bisa membantu mengatasi nyeri haid dulur dan menjaga keteraturan siklus haid pada perempuan dulur, mencegah keputihan pada perempuan dulur. Masalah keputihan sering dialami oleh perempuan saat pasca haid selesai dulur, tergantung kondisinya. Ada keputihan ringan dan ada pula yang berlebihan. Dengan bunga jinia yang diolah sebagai jamu, maka dapat membantu mencegah keputihan berlebihan tersebut dulur. Jika kita memiliki riwayat sakit hepatitis dulur, ada baiknya mengkonsumsi ramuan dari bunga jinia untuk membantu mengurangi sakit di organ hati tersebut dulur. Obati bisul dan gatal-gatal di kulit dulur. Bunga jinia dengan kandungan yang dimilikinya juga dapat mengobati penyakit bisul dan gatal-gatal yang dialami oleh kulit dulur. Kulit gatal-gatal bisa terjadi karena alergi terhadap makanan dulur, debu atau gigitan serangga dulur. Nyaris serupa, bisul merupakan pembengkakan kulit dulur yang terjadi karena alergi makanan, hingga badan bisa mengalami demam dulur. Maka dengan bunga jinia ini kita bisa jadikan obat penyembuh sakit kulit tersebut dulur. Perlu diingat, meski bunga ini memiliki sejumlah manfaat dulur bagi kesehatan, namun hasilnya belum teruji secara klinis dulur, dan hasilnya bisa berbeda setiap orang dulur, dan semuanya harus dengan panduan dokter yang ahli dulur. Itulah tadi jenis ataupun manfaat bunga jinia dulur. Cantik warnanya, ternyata ada manfaatnya juga dulur, di samping indah dan anggun bunga tersebut dulur. Itulah tadi 4 manfaat bunga jinia bagi kesehatan dulur. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.